Saudaraku, sudah sewajarnya seorang pasien yang saat ini sedang menderita suatu penyakit menginginkan agar penyakitnya segera diangkat, disembuhkan oleh Allah SWT. Ada beberapa tips sehingga insya Allah Allah SWT akan segera menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Yang pertama adalah keyakinan. Yakin yang seyakin-yakinnya, yang tidak ada keraguan sedikit pun bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian yakin yang seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah SWT itu maha kuasa menyembuhkan semua penyakit. Maka keyakinan ini mutlak harus ada pada diri seseorang kalau menginginkan agar Allah SWT menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Ya. Sehingga dengan begitu orang ini yang memiliki keyakinan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya, bahwa Allah SWT maha kuasa menyembuhkan semua penyakit, apapun penyakit itu dengan kehendaknya Allah SWT, maka dia akan senantiasa semangat, senantiasa akan bergairah di dalam mencari, berupaya mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, menjaga pikirnya senantiasa positive thinking. Karena apa? Pikir seseorang itu akan mempengaruhi semuanya, ya. Kita ini terdiri dari satu sistem dalam tubuh kita, yang mana ini akan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir positif, maka insya Allah seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita ini pun akan menjadi baik, akan memperbaiki, akan menyembuhkan penyakit, akan memperbaiki organ-organ yang mengalami kerusakan. Nah, selama kita menjaga pikir kita senantiasa positif. Jadi kita jangan kemudian fokus pada penyakitnya, ya. Kalau begitu kita akan terjebak dalam lingkaran setan penyakit kita. Tapi hendaknya kita keluar daripada itu. Kita pikirkan senantiasa, kita jaga pikir kita bahwa di balik daripada penyakit ini Allah SWT sediakan hal-hal terbaik. Ya, di antaranya adalah Allah SWT bersihkan dosa-dosa kita dengan penyakit ini. Senang kan? Kita tidak harus menerima balasan nanti di akhirat. Kalau di akhirat ya tentu saja harus dimasukkan ke dalam neraka untuk dosa-dosa kita. Tapi dengan kita menderita satu penyakit, ujian yang sedikit ini, insya Allah dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah SWT, akan diampuni. Kemudian Allah SWT juga menyediakan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mendapatkan ujian musibah tetapi senantiasa tetap taat menjalani perintah Allah SWT, ya. Tidak berkurang ketaatannya, tidak berkurang keyakinannya. Kemudian dia beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan, ya tentu saja sekemampuan, ya. Tidak mampu berdiri sholat, ya duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, ya tiduran. Tetapi tetap taat menjalankan perintah-perintah Allah SWT, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah SWT. Kemudian Allah SWT memberikan keistimewaan, yaitu orang-orang yang mendapatkan musibah di dunia tetapi dia tetap taat, maka doa-doanya ini makbul. Kesempatan untuk kita gunakan, manfaatkan, ya, doa-doa kita untuk kebaikan. Kita doakan semuanya, kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, dan umat Islam seluruhnya, dan manusia semuanya. Kita mohonkan hidayah kepada Allah SWT. Sehingga dengan begitu insya Allah kita tidak terjebak, ya, dengan permasalahan. Jadi jangan salah fokus. Fokusnya jangan kepada masalah yang nggak akan selesai. Fokusnya kepada di luar itu semua, apa yang Allah telah janjikan dengan masalah yang kita terima. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa jaga amalan kita, senantiasa taat. Dalam kondisi apapun kita tetap taat, ya. Karena kita diciptakan Allah SWT untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ya. Karena dengan ibadah yang kita kerjakan itu akan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Apapun masalah, apapun penyakit, kalau kemudian Allah SWT tolong diri kita, selesai masalah, ya. Jadi kita kerjakan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan agama, ya. Kemudian kita tanamkan dalam keyakinan bahwa dengan ibadah ini akan mendatangkan pertolongan. Jangankan masalah sepele kecil, itu masalah kecil, masalah sepele di dunia. Di akhirat saja akan selesai masalah-masalah kita di akhirat, ya. Maka kita yakini bahwa dalam kita melaksanakan ibadah ini Allah SWT selesaikan masalah kita. Kita tanamkan dalam hati kita, ya,
keyakinan bahwa proses, ya, kita ini sedang berproses, penyakit kita sedang disembuhkan oleh Subhanahu wa taala, masalah kita sedang diselesaikan oleh Subhanahu wa taala, dan yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, kesembuhan pada penyakit kita, karena kita senantiasa menjaga amal ibadah kita yang merupakan sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tentu saja, ya, kita harus berikhtiar kepada orang-orang yang ahlinya, ya, jangan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, apalagi berobat, ya, dengan cara-cara yang mengandung kemusyrikan, naudzubillah min dzalik. Dan juga kita harus berobat dengan obat-obatan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jangan dengan obat-obatan yang mengandung zat yang diharamkan. Ini justru akan merusak, misalnya alkohol dan sebagainya, ya. Kita ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga begitu. Kalau sakit juga Kanjeng Nabi berikhtiar, ya, minum obat-obatan. Siti Aisyah biasanya yang meramu obat-obatan. Nah, kita bertanya kepada ahlinya, kita minta petunjuk bagaimana obat-obatan yang sesuai dengan penyakit kita dan sesuai dengan yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, insya Allah Allah SWT akan sembuhkan penyakit kita dengan kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi. Allahumma Rabbana adhibil ba'sis wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.